Di jagat musik Indonesia, hanya sedikit nama yang mampu melintasi zaman dan tetap berdiri kokoh di tengah perubahan selera publik. Salah satunya adalah Rhoma Irama, sosok yang dikenal luas dengan gelar Raja Dangdut. Gelar itu bukan semata hasil sensasi atau rekayasa media, melainkan buah dari perjalanan panjang, konsistensi, serta pengaruh mendalam yang ia tanamkan dalam musik dan kehidupan sosial budaya Indonesia. Sejak era 1970-an, Rhoma Irama tidak sekadar tampil sebagai penyanyi. Ia menjelma menjadi ikon kultural, seorang seniman yang menyuarakan keresahan rakyat kecil, sekaligus figur moral yang membawa pesan dakwah melalui lantunan nada. Dangdut di tangannya bukan lagi sekadar musik hiburan di panggung pesta rakyat, melainkan sebuah gerakan sosial yang mengikat berjuta hati. Kisah hidup Rhoma layak disebut legenda, karena ia berhasil menyatukan berbagai lapisan masyarakat dari jalanan kampung hingga aula konser internasional dengan bahasa universal, musik. Lebih dari sekadar melodi, lirik-liriknya membawa kritik sosial, pesan persatuan, dan tuntunan spiritual. Ia berdiri di persimpangan unik antara dunia hiburan, dakwah, dan politik, sesuatu yang jarang dimiliki musisi lain di negeri ini. Dengan pengaruh yang sedemikian luas, perjalanan Rhoma Irama bukan hanya tentang popularitas panggung, melainkan juga tentang bagaimana seorang anak bangsa bisa menjadikan musik sebagai alat perubahan sosial. Dan di sanalah lahirnya sebuah legenda yang hingga kini tak tergantikan. Rhoma Irama lahir dengan nama asli Raden Irama pada 11 Desember 1946 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia lahir di tengah keluarga keturunan Ningrat Sunda, namun kehidupannya tidak serta-merta bergelimang kemewahan. Ayahnya, Raden Burdah Anggawirya, adalah seorang pegawai negeri yang cukup disegani, sementara ibunya, Tuti Juwaria, dikenal sebagai sosok lembut yang religius. Lingkungan keluarga inilah yang kemudian membentuk dasar karakter Rhoma, disiplin, religius, dan memiliki kesadaran sosial. Masa kecil Rhoma tidak bisa dilepaskan dari suasana Indonesia yang sedang bergolak pasca kemerdekaan. Situasi sosial politik kala itu menuntut setiap keluarga untuk hidup sederhana, termasuk keluarga Irama. Namun, di balik kesederhanaan itu, musik telah menyelinap dalam keseharian Rhoma. Ia kecil sudah terbiasa mendengar irama musik Melayu, keroncong, hingga lantunan qasidah yang kerap diputar di rumah atau dalam acara-acara masyarakat. Bakat musiknya muncul sejak usia belia. Rhoma sering meminjam gitar milik temannya atau membuat alat musik sederhana untuk mengiringi nyanyiannya sendiri. Dari sinilah terlihat jelas bahwa musik bukan sekadar hobi, melainkan panggilan jiwa. Namun, perjalanan menuju panggung besar tidaklah mudah. Sebagai anak lelaki dari keluarga terhormat, pilihannya untuk terjun ke dunia musik sempat dipandang sebelah mata. Di masa itu, profesi musisi belum dianggap mulia, bahkan seringkali identik dengan dunia malam dan kehidupan bebas. Meski demikian, Rhoma remaja memilih jalannya sendiri. Saat duduk di bangku sekolah menengah, ia sudah mulai membentuk band kecil bersama kawan-kawannya. Dari rock and roll ala The Beatles hingga pop barat yang tengah booming di Jakarta, semua ialah habis. Ia ingin belajar, bukan sekedar meniru. Itulah yang membedakannya. Ia tidak hanya menyanyikan lagu orang lain, melainkan mencari identitas musiknya sendiri. Keputusan untuk serius menekuni musik kian mantap ketika ia hijrah ke Jakarta. Kota itu menjadi ladang kesempatan sekaligus ujian berat. Disinilah Rhoma mulai mencicipi kerasnya persaingan industri musik, dari tampil di kafe, hajatan, hingga panggung kecil di sudut kota. Meski jalannya penuh liku, Rhoma muda sudah menampilkan tanda-tanda seorang legenda.
ketekunan, keberanian mengambil resiko, dan keyakinan bahwa musik bisa menjadi jalan hidupnya. Perjalanan Rhoma Irama sebagai musisi tidak bisa dipisahkan dari dinamika musik Indonesia era 1960-an. Saat itu, musik pop barat tengah melanda Jakarta. Lagu-lagu The Beatles, The Rolling Stones, hingga Elvis Presley menjadi acuan generasi muda. Rhoma muda pun ikut tersapu arus itu. Dengan gitar di tangan, ia mulai membentuk band kecil bernama Gayhen, sebuah kelompok musik yang kerap membawakan lagu-lagu pop barat di pesta-pesta. Namun, di balik kesuksesan Gayhen di panggung hiburan remaja Jakarta, terselip kegelisahan dalam diri Rhoma. Ia menyadari bahwa meskipun lagu-lagu pop barat populer, musik itu terasa asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Di tengah euforia modernisasi, Rhoma justru merasakan adanya jurang. Musik rakyat seperti Melayu dan keroncong perlahan tersisih, dianggap kampungan dan tak lagi menarik perhatian kaum muda. Kegelisahan itu membuat Rhoma mencari identitas musiknya sendiri. Ia mulai menggabungkan beat gitar elektrik ala rock dengan irama gendang Melayu. Perpaduan ini melahirkan sesuatu yang baru, musik yang tidak sekedar meniru barat tetapi berakar pada budaya Nusantara. Dari titik inilah, cikal bakal dangdut modern mulai terbentuk. Kariernya kian menanjak ketika ia bergabung dengan Orkes Melayu Purnama pada akhir 1960-an. Disinilah Rhoma mendapat pengalaman penting, tampil bersama musisi Melayu senior, menyerap nuansa musik tradisi, dan merasakan sambutan hangat masyarakat. Orkes Melayu Purnama menjadi laboratorium kreatif baginya, tempat ia menempa diri sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu. Puncak pencarian identitas itu terjadi pada tahun 1973 ketika Rhoma mendirikan Soneta Group. Kelompok musik ini bukan sekedar orkes Melayu biasa. Soneta tampil dengan formasi modern, gitar listrik, keyboard, bass, drum, berpadu dengan seruling dan gendang. Dengan slogan Voice of the Muslim, Soneta membawa misi ganda, menghibur dan berdakwah. Konser-konser Soneta segera menjadi fenomena. Penampilan Rhoma dengan gaya khas, rambut gondrong, kostum mencolok, dan petikan gitar elektrik menarik perhatian ribuan penonton. Dangdut yang dulu dianggap kampungan, kini tampil gagah di panggung besar. Rhoma berhasil membalik stigma. Ia menjadikan dangdut sebagai musik kebanggaan, bukan sekedar hiburan kelas bawah. Namun, perjalanan awal itu tidak lepas dari hambatan. Banyak kalangan menuduh Rhoma terlalu barat karena menggunakan instrumen elektrik, sementara sebagian lain menganggapnya terlalu religius karena liriknya syarat dakwah. Tapi justru disitulah kekuatannya. Rhoma tidak tunduk pada satu arus. Ia memilih jalannya sendiri, jalan yang kelak menjadikannya legenda. Awal 1970-an menjadi masa yang menandai ledakan besar dalam perjalanan musik Indonesia. Nama Rhoma Irama tiba-tiba melesat, bukan hanya sebagai penyanyi dangdut, tetapi sebagai ikon budaya populer. Bersama Soneta Group, ia mengubah wajah dangdut dari musik pinggiran menjadi pusat perhatian nasional. Lagu-lagunya meledak di pasaran. Begadang, Judi, Ani, 135 juta, hingga Darajana menjadi semacam anthem bagi rakyat. Setiap baitnya sederhana, mudah diingat, tetapi syarat makna. Lirik-lirik Rhoma tidak hanya bercerita tentang cinta, melainkan juga kritik sosial, tentang kemiskinan, kesenjangan, dan bahaya narkoba.
Di masa ketika kritik terhadap penguasa dibungkam, musik Rohma tampil berani menyuarakan keresahan masyarakat kecil. Fenomena Soneta Group tidak bisa dilepaskan dari gaya panggung Rohma. Dengan gitar Fender Stratocaster tergantung di dada, rambut gondrongnya berkibar, ia memadukan energi rock dengan jiwa musik Melayu. Panggung konser Soneta sering penuh sesak dengan penonton tumpah ruah hingga keluar area. Bagi banyak orang, konser Rohma bukan sekedar hiburan, tetapi sebuah pengalaman kolektif di mana rakyat kecil merasa memiliki suara. Media massa pun ikut mempopulerkan fenomena ini. Surat kabar, majalah, hingga televisi menjuluki Rohma sebagai Raja Dangdut, sebuah gelar yang melekat hingga hari ini. Gelar itu bukan hanya simbol popularitas, melainkan pengakuan atas perannya membentuk genre dangdut modern. Rohma tidak hanya mempopulerkan dangdut, ia mendefinisikan ulang apa itu dangdut. Pada era 1970-80-an, popularitas Rohma bahkan menyaingi musisi pop dan rock yang lebih mapan. Ia bisa menggelar konser di stadion penuh berpuluh ribu orang, sesuatu yang kala itu hanya dicapai musisi kelas dunia. Album-albumnya terjual jutaan kopi, dan film-film yang dibintanginya seperti Rhoma Irama Begadang tahun 1976 dan Raja Dangdut 1978 menjadi box office nasional. Film-film itu bukan hanya melengkapi karier musiknya, tetapi juga memperkuat citra Rohma sebagai simbol budaya rakyat. Namun, di balik kegemilangannya, Rohma tetap konsisten dengan misi dakwah. Ia tidak menjadikan dangdut sekedar hiburan kosong. Di atas panggung, ia kerap menyisipkan pesan moral, mengajak penonton meninggalkan judi, narkoba, atau perilaku negatif. Baginya, musik harus memiliki tanggung jawab sosial. Dengan popularitas yang meroket, pengaruh Rohma melampaui panggung musik. Ia menjadi tokoh publik yang suaranya diperhitungkan, baik dalam dunia seni maupun dalam percaturan sosial politik. Dari sinilah legenda Rhoma Irama benar-benar dimeteraikan. Bukan sekedar bintang hiburan, melainkan seorang ikon yang menyatukan musik, moral, dan massa. Bagi Rhoma Irama, dangdut bukan sekedar genre musik. Ia menjadikannya sebagai bahasa jiwa, sebuah medium untuk menyuarakan keresahan, menyalurkan dakwah, dan memperjuangkan nilai-nilai moral. Jika rock adalah simbol pemberontakan di barat, maka dangdut di tangan Rhoma menjadi seorang rakyat kecil di Indonesia. Rhoma melihat bahwa dangdut memiliki kekuatan unik, sederhana, mudah dicerna, dan dekat dengan keseharian masyarakat. Dentuman gendang, alunan seruling, dan lengkingan gitar listrik yang dipadukan olehnya melahirkan nuansa khas yang tak tertandingi. Tetapi yang membuatnya berbeda adalah lirik-liriknya. Rhoma tidak puas hanya menyanyikan kisah cinta. Ia menulis lagu-lagu yang syarat kritik sosial seperti 135 juta yang menyinggung kemiskinan rakyat atau judi yang memperingatkan bahaya kecanduan. Melalui Soneta Group, Rhoma menegaskan identitas dangdut sebagai musik rakyat yang berakar di bumi Indonesia. Ia menolak anggapan bahwa dangdut hanyalah hiburan kelas bawah. Sebaliknya, ia mengangkatnya ke panggung bergengsi, menjadikannya musik yang bisa dinikmati siapa saja, dari kalangan elit hingga rakyat jelata. Identitas baru dangdut ini semakin kuat ketika Rhoma menautkannya dengan nilai-nilai Islam. Slogannya, Voice of the Muslim, bukan sekedar retorika. Di setiap konser, Rhoma sering memberikan tausiah singkat, menyelipkan pesan dakwah di sela-sela lagu. Baginya, musik adalah sarana dakwah yang efektif, mampu menjangkau lebih banyak hati dibanding ceramah konvensional. Tetapi langkah ini tidak lepas dari kontroversi. Sebagian orang menuduh Rhoma mencampur adukan musik dengan agama. Bahkan, ada yang menudingnya oportunis karena memanfaatkan religiusitas untuk kepentingan popularitas. Tetapi Rhoma konsisten dengan pendiriannya. Musik tanpa nilai hanyalah hiburan kosong.
Ia percaya dangdut bisa menjadi kendaraan perubahan sosial selama diisi dengan pesan yang bermakna. Fenomena ini menegaskan satu hal, Rohma tidak hanya menciptakan dangdut, ia mendefinisikan ulang dangdut. Jika sebelumnya dangdut dipandang sebelah mata, setelah Rohma, dangdut diakui sebagai identitas budaya nasional. Bahkan, banyak generasi setelahnya, dari Rohma Irama Junior, soneta generasi muda hingga pedangdut kontemporer menjadikan Rohma sebagai acuan, baik dalam gaya musik maupun keberanian menyampaikan pesan. Dengan demikian, identitas dangdut yang kita kenal hari ini tidak bisa dilepaskan dari tangan dingin Rohma Irama. Ia menjadikan dangdut sebagai musik rakyat, musik kritik, sekaligus musik dakwah, sesuatu yang menjadikannya berbeda dari genre lain di Indonesia. Nama besar tidak pernah hadir tanpa kontroversi. Begitu pula dengan Rhoma Irama. Seiring popularitasnya menanjak, langkah-langkahnya kerap menimbulkan perdebatan publik. Dari panggung hiburan hingga arena politik, sosok Rhoma selalu mengundang pro dan kontra. Sesuatu yang justru mempertegas statusnya sebagai tokoh berpengaruh. Salah satu kontroversi paling awal muncul pada era 1970-an. Rhoma mulai gencar menyuarakan pesan dakwah melalui lagu-lagu dangdutnya. Lagu seperti Judi, Mira Santika, dan Keramat syarat dengan peringatan moral. Namun tidak semua orang menyambut baik. Ada yang menilai Rhoma terlalu menggurui, seolah musik dangdut dijadikan mimbar ceramah. Kritik lain datang dari kelompok yang menganggap Rhoma mencoba menyucikan genre yang sejatinya lahir dari ruang hiburan rakyat. Tetapi bagi Rhoma, dakwah dan hiburan bukanlah dua dunia yang bertolak belakang. Ia percaya musik bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan pesan kebaikan. Kontroversi lain muncul saat pemerintah Orde Baru menyoroti konser-konser soneta. Masa yang tumpah ruah sering dianggap rawan kerusuhan. Tak jarang, konser Rhoma dibubarkan aparat dengan alasan keamanan. Bahkan sempat beredar kabar bahwa beberapa lagunya dicegal karena dianggap terlalu kritis. Bagi Rhoma, ini bukan sekedar persoalan musik, melainkan bukti bahwa karyanya menyentuh urat nadi sosial yang sensitif. Memasuki dekade 1990-an, langkah Rhoma semakin jelas menuju politik praktis. Ia mendirikan Partai Kebangkitan Muslim Indonesia atau disebut Parmusi, lalu kemudian aktif dalam Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Keterlibatan Rhoma di dunia politik memunculkan perdebatan panjang. Apakah ia masih seorang seniman atau sudah menjelma menjadi politisi? Di satu sisi, banyak penggemarnya bangga melihat idola mereka memperjuangkan aspirasi umat melalui jalur politik. Di sisi lain, ada yang kecewa karena merasa Rhoma meninggalkan panggung musik demi kepentingan politik. Namun Rhoma menegaskan bahwa keputusannya berpolitik adalah kelanjutan dari misi dakwah yang selama ini ia bawa melalui musik. Kalau musik bisa menjadi jalan, maka politik bisa menjadi kendaraan yang lebih luas. Begitu kira-kira logika yang ia bangun. Kontroversi memuncak ketika pada pemilu 2014, Rhoma bahkan sempat digadang-gadang sebagai calon presiden. Meski akhirnya tidak terwujud, wacana itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh Rhoma hingga ia dianggap layak memimpin negeri. Bagi sebagian orang, ini tampak berlebihan. Namun bagi pendukungnya, itu adalah bentuk kepercayaan bahwa suara Rhoma bukan hanya didengar di panggung musik, tetapi juga bisa diperhitungkan di panggung politik nasional. Dari serangkaian kontroversi ini, satu hal menjadi jelas. Rhoma Irama bukan sekedar seniman yang hidup dari popularitas. Ia adalah tokoh publik yang berani mengambil resiko, menempatkan dirinya di tengah pertarungan ide, moral, dan politik. Dan justru di sanalah letak kelegendaiannya. Ia tidak pernah sekedar bermain aman, tetapi selalu memilih jalan yang penuh tantangan.
Jika musik telah mengukuhkan nama Rhoma Irama sebagai Raja Dangdut, maka film menjadi medium lain yang memperluas pengaruhnya. Sejak pertengahan 1970-an, layar lebar Indonesia dibanjiri film-film Rhoma Irama yang bukan hanya laris secara komersial, tetapi juga menampilkan kisah hidup sederhana rakyat kecil yang penuh moralitas. Penonton berbondong-bondong ke bioskop, bukan semata untuk menonton film, melainkan untuk menyaksikan sosok Rhoma yang mereka kagumi di panggung musik, kini hadir di layar lebar. Kesuksesan Begadang disusul dengan sederet film lain, Raja Dangdut 1978, Cinta Segitiga 1979, Gitar Tua Rhoma Irama 1980, hingga Perjuangan dan Doa 1981. Dalam film-film ini, Rhoma tidak sekadar berperan sebagai aktor, melainkan juga menyampaikan pesan moral yang konsisten dengan musiknya. Larangan judi, bahaya narkoba, pentingnya iman, serta perjuangan rakyat kecil. Format film Rhoma relatif seragam. Kisah cinta sederhana yang dipadu dengan konflik sosial, diiringi penampilan musikal Soneta Group. Namun justru pola itulah yang disukai publik. Bagi penonton, film Rhoma adalah cermin kehidupan mereka sendiri. Perjuangan melawan kemiskinan, menjaga kehormatan, sekaligus mencari hiburan melalui lagu-lagu yang familiar. Fenomena ini melahirkan satu istilah unik, film dangdut. Sebelum Rhoma, genre ini hampir tidak dikenal. Setelahnya, film dangdut menjadi bagian penting dari industri film Indonesia era 1970-1980. Bahkan, keberadaan film-film Rhoma ikut membantu industri film nasional bertahan di tengah gempuran film impor. Namun, sebagaimana musiknya, film Rhoma juga menuai kritik. Sebagian pengamat menilai kualitas sinematik film-filmnya cenderung formulaik, terlalu didominasi konser musik dan minim inovasi artistik. Tetapi bagi jutaan penonton, hal itu tidak penting. Film Rhoma bukanlah tontonan elitis, melainkan hiburan rakyat yang syarat pesan moral. Dengan dominasi musik dan film, Rhoma membangun imperium hiburan yang nyaris tak tertandingi. Dia tidak hanya menjual lagu atau peran, melainkan menjual sebuah citra, sosok sederhana yang setia pada iman, peduli pada rakyat kecil, dan berani melawan keburukan. Citra ini semakin melekat karena ia memerankannya baik di layar maupun dalam kehidupan nyata. Keberhasilan Rhoma di dunia film menegaskan satu hal, dia bukan sekedar musisi, tetapi fenomena lintas medium. Dari panggung musik, layar bioskop hingga televisi, Rhoma selalu hadir membawa pesan yang sama, hiburan yang tidak terpisah dari dakwah dan perjuangan. Setiap legenda pada akhirnya diukur bukan hanya dari apa yang ia capai, tetapi dari apa yang ia tinggalkan. Dalam hal ini, pengaruh dan warisan Rhoma Irama nyaris tak tertandingi di dunia musik Indonesia. Ia tidak hanya membangun karir pribadi yang gemilang, tetapi juga membuka jalan bagi generasi setelahnya untuk menapaki panggung dangdut dengan kebanggaan. Bagi musisi-musisi dangdut muda, Rhoma adalah guru sekaligus rujukan utama. Gaya bermusiknya, perpaduan gendang Melayu, gitar listrik, dan nuansa rock menjadi fondasi dangdut modern. Dari Mansur S, Evi Tamala, Ikke Nurjana, hingga generasi baru seperti Inul Daratista dan Rhoma Irama Junior atau Ridho Rohmo, semua tumbuh dalam bayang-bayang pengaruh Rhoma. Bahkan, pedangdut kontemporer yang mencoba memadukan dangdut dengan pop, EDM, atau hip-hop tetap menjadikan Rhoma sebagai acuan awal. Warisan Rhoma juga hadir dalam bentuk Soneta Group. Grup musik ini tidak sekedar band pengiring, melainkan sebuah institusi yang menjaga standar musikal dangdut. Dengan Soneta, Rhoma memperlihatkan bagaimana dangdut bisa dimainkan dengan disiplin, profesionalisme, dan semangat kolektif.
Soneta adalah sekolah yang melahirkan banyak musisi berkualitas, serta simbol bahwa dangdut bisa tampil setara dengan genre musik lain. Lebih dari itu, warisan Roma adalah citra dangdut itu sendiri. Sebelum dirinya, dangdut sering dipandang rendah, hanya musik hajatan atau hiburan jalanan. Setelah Roma, dangdut berdiri sebagai identitas musik nasional, bahkan mampu menembus panggung internasional. Dangdut tidak lagi malu-malu, tetapi tampil percaya diri sebagai musik rakyat Indonesia. Pengaruh Roma juga terasa dalam dimensi sosial dan religius. Lirik-liriknya tentang judi, narkoba, dan kesenjangan sosial masih relevan hingga kini. Ia menunjukkan bahwa musik bisa menjadi sarana edukasi tanpa kehilangan daya hiburnya. Dalam hal ini, Roma meninggalkan warisan bukan hanya bagi industri musik, tetapi juga bagi masyarakat luas. Jejaknya bahkan merambah ke luar negeri. Roma dan Soneta pernah tampil di Malaysia, Brunei, Singapura, hingga ke Eropa. Bagi penonton mancanegara, dangdut menjadi representasi eksotik Indonesia, dan Roma adalah wajahnya. Dengan demikian, ia bukan hanya legenda nasional, melainkan juga duta budaya. Hari ini, meskipun generasi baru terus bermunculan dengan gaya dan teknologi berbeda, nama Rhoma Irama tetap hidup. Lagu-lagunya masih diputar, film-filmnya masih ditonton, dan setiap kali ia naik panggung, ribuan orang tetap datang. Legenda itu tidak pudar. Ia telah meninggalkan warisan yang lebih besar daripada sekedar musik, sebuah identitas budaya yang melekat dalam memori kolektif bangsa. Nama Rhoma Irama memang lahir dan besar di tanah air, namun gaungnya tidak berhenti di batas Nusantara. Sejak akhir 1970-an, musik dangdut yang dibawanya mulai menembus panggung internasional. Bagi penonton luar negeri, Rhoma bukan hanya seorang penyanyi, melainkan wajah budaya Indonesia yang autentik. Konser-konser Soneta di Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi bukti awal pengaruh lintas batas. Ribuan penonton memadati stadion, menyanyikan lagu-lagu Rhoma seolah itu adalah bagian dari identitas mereka sendiri. Di negeri jiran, Rhoma dipandang sebagai abang besar musik Melayu yang mampu memodernisasi irama tradisional menjadi lebih gagah dan relevan. Tidak berlebihan jika media Malaysia menyebut Rhoma sebagai ikon serantau yang menyatukan masyarakat melalui musik. Pengaruhnya meluas ke Singapura, bahkan sampai ke komunitas diaspora Asia Tenggara di Timur Tengah. Dangdut, yang dulu dianggap kampungan, tiba-tiba tampil sebagai musik kebanggaan. Rhoma menunjukkan kepada dunia bahwa musik Indonesia punya daya tawar global, tidak berhenti di Asia Tenggara. Rhoma dan Soneta juga pernah merambah ke Eropa. Penampilannya di Royal Albert Hall London dan beberapa pentas budaya di Belanda serta Jerman menjadi tonggak penting. Meski dangdut belum sepopuler jazz atau pop barat, kehadiran Rhoma di panggung internasional membuktikan bahwa musik Indonesia bisa menembus pasar global. Kritikus musik barat yang sempat menyaksikan konsernya menilai bahwa dangdut memiliki daya tarik eksotik, campuran beat Melayu, India, Arab, dan rock. Bagi mereka, Rhoma Irama adalah contoh nyata fusion Asia yang lahir secara alami, bukan hasil eksperimen laboratorium musik. Identitas ini membuat Rhoma unik di mata dunia, berbeda dari musisi-musisi pop Asia lain yang cenderung meniru Barat. Di dunia internasional, Rhoma tidak hanya dikenal sebagai musisi, tetapi juga sebagai tokoh dakwah melalui musik. Pandangan ini membuatnya berbeda dengan ikon dunia lain. Ia bukan sekedar entertainer, melainkan juga moralis. Meski menuai pro kontra di dalam negeri, justru keunikan ini memberi warna baru di mata luar negeri. Hingga kini, Rhoma tetap menjadi rujukan utama ketika orang luar negeri membicarakan musik Indonesia. Dari sekian banyak genre yang lahir di Nusantara, dangdut melalui tangan Rhoma menjadi identitas yang paling mudah dikenali di panggung dunia. Dan disitulah letak kontribusi besarnya. Ia bukan hanya legenda nasional, melainkan juga duta kultural yang memperkenalkan Indonesia ke mata dunia.
Perjalanan hidup Rhoma Irama adalah cermin bagaimana musik bisa menjadi lebih dari sekedar hiburan. Dari seorang anak Tasikmalaya yang belajar gitar dengan penuh kegigihan, ia menjelma menjadi raja dangdut, ikon budaya yang menyatukan musik, dakwah, dan perjuangan sosial. Di tangan Rhoma, dangdut berubah dari musik pinggiran menjadi identitas nasional. Ia mengangkatnya dari panggung hajatan ke stadion megah, dari kampung-kampung ke panggung dunia. Lirik-liriknya menembus ruang hati rakyat kecil, sekaligus menggetarkan ruang kekuasaan. Ia berani bersuara tentang judi, narkoba, kemiskinan, hingga keimanan, sesuatu yang jarang dilakukan musisi lain pada zamannya. Popularitasnya tidak hanya berdiri di atas lagu, tetapi juga film, konser, bahkan politik. Dari layar lebar hingga parlemen, Rhoma membawa citra seorang seniman yang tak bisa dipisahkan dari misi moral. Di balik setiap kontroversi, ia tetap konsisten dengan satu keyakinan, bahwa musik harus punya tanggung jawab sosial. Kini, puluhan tahun setelah lagu-lagunya pertama kali bergema, nama Rhoma Irama masih abadi. Ia menjadi inspirasi bagi musisi lintas generasi, dari pedangdut klasik hingga kontemporer. Lebih dari itu, ia meninggalkan warisan kultural yang tak ternilai. Dangdut sebagai musik rakyat yang penuh harga diri, sekaligus sebagai medium dakwah dan kritik sosial. Kisah Rhoma Irama layak disebut legenda karena ia membuktikan satu hal penting. Seorang musisi bisa menjadi agen perubahan. Musiknya bukan hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan, menyadarkan, dan membangkitkan. Dalam denyut dangdut, kita menemukan suara rakyat kecil, suara perjuangan, dan suara iman. Dan di balik semua itu, berdiri tegak seorang tokoh bernama Rhoma Irama, ikon abadi yang akan selalu dikenang, bukan sekedar karena gelarnya sebagai Raja Dangdut, tetapi karena keberaniannya menjadikan musik sebagai jalan menuju perubahan.